Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini akan menjelaskan mengenai proses manufaktur dari stainless botol. Di sini ada pun anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Nimade Noangsariatnya Putri, lalu ada Salvina Putri, ada Nadira Fauzia dan juga ada Mutia Aulia. Oke, stainless bottle. Botol stainless didesain terbuat dari 304 bahan food grade stainless steel, sehingga menghasilkan zat berbahaya dan bau khas dalam proses minum air. Selain itu, dapat secara efektif mengurangi polusi lingkungan yang disebabkan oleh limbah wadah plastik sekali pakai dan gelas kertas, dan juga mengurangi konsumsi sumber daya alam seperti minyak, kayu, air, dan lain-lainnya. Boleh di next. Nah, ada 3 jenis stainless steel material yang biasa digunakan. Yang pertama ada S201. Kelebihannya itu dia murah, kekurangannya mudah berkarat karena kandungan mangannya tinggi. Yang kedua ada S304. Kelebihannya paling umum dan paling banyak digunakan, tidak mudah berkarat, berkualitasnya bagus. Kekurangannya harganya relatif mahal. Yang ketiga ada S316, kelebihannya digunakan dalam produk kelas atas, kekurangannya mahal. Boleh di next. Nah, di sini selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan proses manufaktur dari botol stainless. Bisa dilihat di sini, itu secara umum proses produksi dari botol stainless dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu bagian bodi dari botol tersebut, dan yang kedua itu ada bagian tutup botol tersebut. Nah, lalu pada bagian bodi botol itu dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada outer botol, yang kedua ada inner botol. Nah, bagian ini dibagi menjadi 2, itu karena prinsip dari stainless bottle itu pada umumnya mirip seperti termos, yakni harus terdapat ruang hampa di antara 2 lapisan tersebut agar kalornya tetap terperangkap dan suhu airnya itu nanti tidak cepat berubah. Nah, setelah semua bagian botol selesai, itu akan memasuki bagian atau proses assembly, yakni perakitan dari bagian-bagian botol. Nah, setelah proses assembly ini selesai, nanti akan diinspeksi terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ke proses pengemasan atau packing proses. Nah, di sini terdapat alur dari pembuatan produk botol stainless. Yang pertama itu pada bagian outer botol. Itu ada pipe cutting, expansion, separating, shaping, necking, thread making, cleaning, dan inspection. Lalu pada bagian inner botol, dia tidak berbeda dari sebelumnya, itu sama, ada pipe cutting, expansion, separating, shaping, necking, thread making, cleaning, dan juga inspection. Oke, selanjutnya ada bottle mold production. Jadi tuh di sini silikon plastik materialnya bakal dijadikan injection molding. Boleh di next. Nah, dari yang tadi kan di outer bottle sama inner bottle kan ada bagian inspection. Nah, itu tuh akan diassembly dan menjadi bottle bottom assembly. Habis itu jadi assembly bottle mouth welding. Habis itu jadi bottle bottom welding. Habis itu jadi leaking test. Selanjutnya jadi vacuuming, selanjutnya temperature test atau insulation test, selanjutnya electrolytic polishing, selanjutnya mechanical polishing, selanjutnya cleaning, temperature test, selanjutnya external coating, selanjutnya pattern and logo printing, selanjutnya temperature test lagi, dan terakhirnya packing. Next. Selanjutnya ini ada record part-nya. Yang pertama ada pipe cutting. Pada proses ini dilakukan pemotongan menjadi beberapa bagian dengan panjang yang sesuai pada stainless steel.
Selanjutnya ada expansion. Dengan metode ini, pipa stainless yang telah dipotong akan dibentuk menjadi bentuk botol. Selanjutnya stretch. Bahan baku metode ini ialah lembaran stainless steel yang kemudian diregangkan menggunakan mesin press. Selanjutnya, separating. Jika menggunakan proses pemuaian air untuk membentuk botol luar, maka dilakukan proses pemisahan. Selanjutnya shaping, menggunakan mesin press besar untuk membentuk botol dan untuk memastikan bahwa lubang, ukuran, dan bentuk botol luar memenuhi persyaratan. Selanjutnya itu ada proses necking, yaitu proses di mana mesin itu akan memencet bagian atas dari botol untuk membentuk bagian leher botol tersebut. Lalu selanjutnya ada thread rolling. Jadi di proses thread rolling ini itu akan dibentuk thread atau ulir pada bagian leher botol. Jadi ulir di sini itu berfungsi untuk berfungsi agar botol dengan tutup botolnya itu dapat tertutup dengan baik atau terkunci dengan baik agar isi di dalam botol tersebut tidak mudah tumpah. Lalu selanjutnya ada assembly bottle mouth matching. Jadi di tahap assembly bottle mouth matching ini itu bagian inner botol dan juga bagian outer botol akan disatukan dan digabungkan melalui bagian mulut botol. Selanjutnya ada bottle bottom assembly. Jadi di proses bottle bottom assembly ini itu menyatukan bagian bawah botol dengan bagian body botol yang sebelumnya sudah disatukan bagian inner botol dan juga bagian outernya. Selanjutnya ada bottle mouth welding, bagian dalam dan luar botol dilas bersama-sama untuk mempersiapkan vacuum insulation. Pada proses ini, hasil las harus dipastikan hasilnya smooth dan tidak ada benjolan. Selanjutnya ada bottle bottom welding, las botol luar dan bagian bawah untuk mempersiapkan vacuum insulation. Pada proses ini, hasil las harus dipastikan hasilnya smooth dan tidak ada benjolan. Selanjutnya ada mechanical polishing, poles permukaan botol luar untuk memastikannya halus dan mulut botol halus dan cerah. Tidak boleh ada gambar, goresan, kawat hitam, dan lubang yang jelas. Selanjutnya external coating. Pada proses di sini, botol sudah siap untuk lapisan luar seperti melakukan pengecatan. Selanjutnya, pattern and logo printing. Proses pencetakan desain pola dan logo pada botol dengan berbagai teknik seperti sablon, thermal transfer printing, water transfer printing, laser etching, dan sebagainya. Nah, berikut merupakan sumber yang kami gunakan dalam pembuatan PowerPoint ini. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.